Semenjak tahun 2013, geografi menjadi salah satu bidang yang dipertandingkan di Olimpiade Sains Nasional. Satu adalah multimedia test, jadi tes kemampuan pengetahuan internasional dan nasional, pengetahuan kegeografian ya. Lalu yang kedua written response test. Written response test itu writing, jawaban essay ya. Nah, tahun ini kita membuat 12 soal, tapi siswa milih 6 dari 12. Nah, itu bobotnya 40%. Nah, yang terakhir, nah itu ke lapangan. Dalam fieldwork test itu kita ambil 10% untuk laboratorium test. Nah, ambil di pasar 45 gitu kan. Nah, anak-anak itu melakukan observasi ke pasar itu, bagaimana sarana prasarananya, bagaimana ekonominya gitu ya, bagaimana pendapatan daripada masyarakat tersebut, lalu daripada pendatang yang belanja ke sana. Dari situ bisa dianalisa untuk perbaikan, untuk perencanaan perbaikan di situ. Sebagai gambaran, kita itu bukan melihat kelulusan, tapi menseleksi, di mana dilihat anak itu kemampuan menganalisis. Jadi diharapkan mutu guru geografi di daerah ini meningkat, ya, terutama di Jawa juga masih kurang, apalagi di daerah yang lain. Yang ini pemerataan pendidikan yang penting. Untuk di tahun 2019 ini, kita secara soal tingkat kebaruannya, tingkat kesulitannya agak sedikit ditingkatkan, karena mengingat bahwa kemungkinan besar bahwa siswa-siswa sekarang ini sudah jauh lebih baik dari beberapa tahun sebelumnya. Ini dengan harapan bahwa siswa yang sudah baik bisa terus meningkatkan kemampuannya dengan lebih baik lagi. Ya, terbukti dari beberapa komentar siswa-siswa kemarin yang merasa bahwa soal-soalnya jauh lebih sulit dari OSN 2018 kemarin. Untuk persiapan OSN matematika, tentunya yang paling utama adalah banyak berlatih ya. Jadi mungkin kalau beberapa siswa melihat siswa-siswa lain yang kemampuannya lebih tinggi, merasa mereka kelihatannya seperti jenius, bisa segera mengetahui soalnya harus dikerjakan seperti apa. Sebetulnya tidak serta-merta selalu seperti itu. Jadi kemampuan mereka bisa dengan secara cepat menjawab persoalan itu adalah hasil dari mereka melakukan latihan yang panjang ya. Jadi tetap semangat, tetap terus berlatih meskipun misalkan Anda belum berhasil masuk ke OSN kali ini, tapi dengan banyak berlatih saya yakin Anda bisa melakukannya. Soal yang diberikan menurut saya sangat menantang bagi kami, karena kami diajak untuk berpikir HOTS, yaitu High Order Thinking Skill. Jadi bagi tentunya tidak ada yang mudah ya di soal-soal OSN. Kalau benefit yang saya rasakan sangat banyak. Salah satunya yaitu kemampuan berpikir kita diasah, terutama kemampuan berpikir cepat. Kalau optimis, tentunya semua peserta di sini saya yakin pasti optimis. Karena kalau kita tidak optimis, buat apa kita jauh-jauh lomba ke sini? Mendingan kita pulang aja gitu. Jadi untuk OSN bidang kebumian tahun ini kami konsentrasi pada wilayah Sulawesi Utara, khususnya Selebesi. Jadi soal-soal yang kami buat itu sekitar Selebesi, mulai dari sejarahnya sampai dengan iklim dan astronomi di daerah Sulawesi Utara. Jelas ada peningkatan kalau kita lihat dari hasil sementara yang sudah muncul, itu pengertian anak-anak tentang kebumian itu makin baik. Dilihat dari hal ini tampak sekali bahwa minat anak-anak dalam bidang kebumian itu meningkat, dan berharap nantinya Direktorat Kurikulum memperhatikan hal ini sehingga dalam kurikulum SMA kita akan ada mata pelajaran ilmu kebumian. Untuk persiapan tim ke tingkat internasional, saat ini kita sudah memiliki timnya yang sudah
terpilih ya, diumumkan, kemudian rencananya keberangkatan itu di akhir Agustus ke Korea Selatan, ke Daegu. Anak-anak itu tinggal dipanggil untuk karantina 3 hari sebelum keberangkatan. Jadi ilmu kebumian itu susah-susah gampang. Karena sebenarnya kita hidup di permukaan bumi, kita semua tes yang dilakukan itu bisa diamati dalam kehidupan keseharian. Cuma seringkali kita abaikan karena ketidaktahuan. Tips untuk anak-anak SMA ke depan itu saya dapatkan dari salah satu siswa peserta IESO internasional di Thailand kemarin. Dia itu berhasil mendapat medali emas. Dia katakan rahasia untuk ilmu kebumian itu adalah harus unggul di meteorologi dan astronomi. Karena yang geologi, oceanografi itu rata-rata tingkatnya udah sama semua. Jadi kalau mau terpilih harus unggul di 2 bidang yang memang masih sangat kurang populer. Perkembangannya sebenarnya semakin tahun semakin meningkat. Di antara kita ada semua terwakilin oleh seluruh Indonesia, baik dari SMA maupun dari madrasah aliyah. Mengenai penyusunan soal, sebenarnya kita serahkan semuanya ke tim juri. Jadi istilahnya kita tidak mau ikut campur dengan masalah penyusunan soal dan lain-lainnya. Untuk tingkat internasional, alhamdulillah tim Indonesia itu nggak kalah dengan negara-negara lain. Semua memperoleh medali baik emas, perak maupun perunggu. Bagi kami ucapkan selamat bertanding. Bagi mereka yang nantinya dapat memperoleh medali, kami ucapkan selamat. Sedangkan bagi yang belum berhasil, mohon ditingkatkan. Siapa tahu masih tahun depan bisa ikut untuk SN tahun depan. Terima kasih.